Hai badminton lovers, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dilancarkan segala rezekinya dan dimudahkan segala usahanya. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini. Legenda bulu tangkis Malaysia, Kwan Yeok Meng, menganggap aturan baru Piala Thomas hanya menguntungkan Indonesia. Diketahui, kejuaraan bulu tangkis bergu Piala Thomas dan Uber Cup 2022 akan berlangsung sebulan lagi. Ya, tepatnya pada 8-15 Mei 2022 di Krungthep Mahanakhon, Bangkok, Thailand. Para atlet dari 16 negara bakal ambil bagian dalam Piala Thomas edisi ke-32 dan Piala Uber ke-29 itu. Dari drawing putaran final kualifikasi grup Piala Thomas dan Uber 2022 yang berlangsung pada Jumat 1 April 2022 kemarin, Malaysia terhindar dari semua juara bertahan tersebut. Tim Piala Thomas Malaysia terhindar dari Indonesia, sedangkan tim Piala Uber Malaysia juga terhindar dari kekuatan tangguh China. Saat ini, Malaysia diperkuat oleh pemain-pemain yang berada dalam 10 besar ranking BWF seperti Aung Syah dan Soh Wei, Ong Yeo Sin dan Teo Yi, hingga Nur Izzuddin Nurzaani dan Goh Sivi. Di grup D Piala Thomas nanti, Malaysia tergabung dengan juara edisi 2014 Jepang, kemudian ada Inggris dan juga New Zealand. Meski berada di grup yang lumayan menguntungkan, Malaysia tetap waspada, terlebih adanya peraturan baru Piala Thomas 2022. Ya, seperti diketahui, BWF mengeluarkan aturan baru berupa menambah jatah anggota skuad Piala Thomas dan Uber Cup 2022 yang semula maksimal 10 pemain menjadi 12 pemain. Aturan ini dipertimbangkan karena virus COVID-19 yang belum sepenuhnya hilang. Atas dasar itu, legenda Malaysia Kwan Yeok Meng menganggap aturan ini menguntungkan negara-negara yang memiliki kedalaman skuad yang baik, seperti halnya adalah Indonesia. Negara-negara dengan kedalaman skuad yang kuat seperti Indonesia akan mendapat keuntungan dari aturan baru BWF ini, ujar Kwan Yeok Meng dilansir dari NST. Hal ini karena mereka tidak hanya dapat menambah kedalaman skuad yang sejatinya sudah seimbang, melainkan punya peluang mengejutkan negara lain dengan pemain unggulan, kata mantan anggota tim pemenang Piala Thomas Malaysia itu pada tahun 1992. Kwan Yeok Meng juga menyebut bahwa keputusan BWF ini tidak memberi manfaat bagi negara yang tidak memiliki kedalaman skuad. Namun demikian, aturan ini bisa berguna apabila ada pemain yang terpaksa mundur beberapa saat sebelum tampil di court karena terindikasi COVID-19. Setidaknya dengan lebih banyak pemain di tim, akan ada pengganti jika ada yang positif COVID-19. Ya, Anda tidak mungkin berharap untuk memainkan pemain ganda dalam pertandingan tunggal. Bukan begitu, ujar Yeok Meng. Ya, Piala Thomas adalah tentang strategi dan kerja tim, dan Anda membutuhkan banyak trik. Impuh sosok yang kini melatih pemain junior di PAM itu. Sementara itu, tim Piala Thomas Malaysia wajib mewaspadai pergerakan skuad Jepang. Ya, Malaysia terakhir kali bertemu Jepang di Piala Thomas 2020 lalu pada babak penyisihan grup, di mana tim negeri jiran kalah 1-4 saat bertemu Jepang. Ya, satu-satunya kemenangan Malaysia dibuat oleh Lee Zijia yang mengalahkan Kento Momota. Piala Thomas 2022 yang digelar di Bangkok, Thailand memang belum akan dimulai sampai 8 Mei mendatang. Namun, Jepang sudah merilis skuadnya. Regu Indonesia diharuskan untuk berhati-hati karena Jepang adalah salah satu favorit untuk menjadi juara dan dibuktikan dengan sulitnya kekuatan mereka. Dipimpin oleh Kento Momota, Jepang resmi mengumumkan 11 nama yang diharapkan bisa mengembalikan profil Piala Thomas ke tanah negeri matahari terbit tersebut. Ya, beda Malaysia, beda Cina. Inilah tanggapan media lokal Cina terhadap Indonesia. Ya, media lokal Cina Suhu sudah meramal bahwa negaranya bakal kesulitan lawan Indonesia di ajang kejuaraan bergu putra Piala Thomas 2022 Mei mendatang.
diketahui, kejuaraan bulu tangkis bergu Piala Thomas dan Uber Cup 2022 akan berlangsung pada tanggal 8 sampai 15 Mei 2022 di Kung Thep Hha Nakhon, Bangkok, Thailand. Para pebulu tangkis dari 16 negara peserta bakal ambil bagian dalam perhelatan Piala Thomas edisi ke-32 dan Piala Uber ke-29 itu. Pada edisi terakhir, tim putra Indonesia berhasil meraih prestasi apik usai memboyong trofi Piala Thomas 2020, di mana tim Garuda sukses membantai skuad Cina dengan skor telak 3-0 di babak final. Sedangkan tim putri Cina juga sukses merebut gelar Piala Uber 2020 usai menang 3-1 atas Jepang di final. Gelar tersebut menjadi yang ke-15 bagi tim Uber Cina dan gelar Piala Thomas ke-14 bagi Indonesia. Kesempatan terbuka lebar bagi Cina dan Indonesia untuk mempertahankan gelarnya di ajang Piala Thomas dan Uber Cup yang akan dihelat bulan depan. Hanya saja, sejumlah pesaing pun juga siap melancarkan misinya masing-masing. Ya, untuk itulah, jelang Piala Thomas dan Uber Cup 2022 banyak diprediksi bertebaran di media massa seperti halnya media suhu. Menariknya, media suhu yakin bahwa tim putri Cina tak akan kesulitan lolos ke perempat final. Hal itu bisa dilihat dari drawing di mana Cina tergabung bersama Chinese Taipei, Spanyol, dan juga Australia. Bahkan dengan kekuatan yang ada, Chen Yufei dan kawan-kawan diramal tak akan kesulitan untuk mempertahankan gelar Piala Uber untuk edisi 2022 mendatang. Sedangkan media suhu justru meramal hal yang sebaliknya untuk tim putra Cina yang bakal kesulitan untuk bersaing di Piala Thomas 2022. Bahkan secara spesifik Indonesia diramal unggul jika bertemu Cina di Piala Thomas mendatang. Dari hasil drawing atau undian grup putaran final Piala Thomas 2022, Cina berada di grup B bersama Denmark, Prancis, dan juga Algeria. Media suhu meramalkan bahwa Cina kemungkinan akan kesulitan ketika bertemu Denmark di fase grup Piala Thomas 2020. Ditambah, Cina juga bakal makin kesulitan jika bertemu dengan Indonesia. Hal itu pun berkaca dari betapa perkasanya Indonesia di ajang Piala Thomas 2020 lalu, yang bahkan memupus Cina untuk mempertahankan trofi. Dilihat dari kompetisi pemain yang ada hingga saat ini, Indonesia diramal lebih unggul daripada Cina. Suhu memprediksi bahwa Cina tak akan menyertakan Xiu Qi di Piala Thomas 2022 dan Lu Guangzu didapuk menjadi tunggal utama. Dia diramal bahkan kesulitan menghadapi Anthony Sinisuka Ginting. Pada tunggal putra kedua, tim Cina mungkin bakal menurunkan Wang Hongyang untuk menghadapi Jonathan Christie. Cina punya peluang untuk mencuri poin di sektor ini berkaca dari head-to-head mereka. Sedangkan pada tunggal ketiga, Cina juga diramal bakal punya peluang untuk mencuri poin dari para junior yang ada untuk menghadapi Cesar Hiren Bustafitu. Kendati meramal bahwa Cina unggul dari dua tunggal mereka, namun Indonesia terlalu perkasa untuk mencuri poin kemenangan dalam dua sektor ganda mereka. Kesimpulannya, dari segi komposisi pemain yang ada, Cina diprediksi bakal kesulitan untuk mengalahkan Indonesia di ajang Piala Thomas 2022 mendatang. Kendati demikian, hal itu hanya sebatas ramalan atau prediksi. Semua hal bisa terjadi, terlebih kekuatan bulu tangkis sudah kian merata dari tahun ke tahun, termasuk bulu tangkis Cina yang saat ini tak lagi mendominasi seperti dulu. Tak jauh dari prediksi atau ramalan, jika tim Cina berjumpa dengan Indonesia di Piala Thomas 2022, sejatinya ajang bergu ini menjadi sangat bergengsi dan dinanti. Ya, tim Piala Thomas Indonesia sendiri tergabung dengan grup neraka bersama Thailand, Korea Selatan, dan juga Singapura. Di mana tim Piala Uber Indonesia juga tergabung dengan Jepang, Prancis, serta Jerman. Menyikapi drawing demikian, Kabid Binpres Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Roni Mainaki melihat bahwa peta kekuatan lawan untuk edisi Piala Thomas dan Uber 2022 tak jauh berbeda. Hasil undian Piala Thomas dan Uber 2022 ini tidak mudah ya, baik untuk tim Thomas maupun tim Uber. Kekuatan memang hampir sama dengan tahun lalu, karena rentang waktunya ya tidak terlalu lama. Ujar Roni Mainaki dilansir dari laman resmi PBSI. Tahun lalu kita berada di grup yang juga berat, tapi para pemain bisa fokus satu demi satu hingga ke depan, hingga ke 8 besar, semifinal sampai final, dan kita juara. Itu menjadi pelajaran dan pengalaman, mudah-mudahan nanti bisa maksimal dan mempertahankan gelar juara, lanjut Roni Mainaki. Badminton Lovers,
Gimana nih menurut kalian semua tentang Piala Thomas dan UBE yang akan dihelat di Thailand pada bulan Mei mendatang? Tinggalkan ya jejak kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Sebelum kalian meninggalkan video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya